Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 8 batu asal berwarna. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi terpana dari trio Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk." Xiaoyan dan dua lainnya mengangguk saat mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Terkadang ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti di kelompok Xiaoyan sebelum melirik Cailin dan dokter peri kecil. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas menyadari tipe orang yang akan datang. Karenanya, jarang ada orang bodoh yang dengan sengaja melangkah maju dan menemukan masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melalui udara kosong dan masuk ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk untuk kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya sedang menyelidiki. Semuanya berubah menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiaoyan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang melihat ke arah langit kota kecil itu, orang akan menemukan bahwa kota itu benar-benar abu-abu. Ada riak spasial liar dan keras yang samar-samar dipancarkan. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spasial diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas Guream, itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke jalan-jalan yang sibuk dan tertawa. Xiaoyan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan dunia sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Meskipun alam ini tidak besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang biasa. Mari kita jelajah secara acak dulu. Tidak ada produk yang lebih rendah di sini. Semuanya adalah barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil satu langkah dan berjalan menuju sebuah jalan. Kelompok Xiaoyan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup dipancarkan dari benda-benda ini, menandakan bahwa benda-benda itu bukanlah benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukanlah orang yang mudah tersinggung. Tendangan iblis bumi, keterampilan Do kelas tinggi di kelas. Keterampilan misterius hebat, metode Ki kelas tinggi di kelas. Pil transformasi tubuh, pil obat tingkat tinggi 7. Ginseng spiritual berdarah berusia 10.000 tahun. Berbagai barang yang mempesona terus memasuki pandangan Xiaoyan sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan meskipun dia tenang. Mata cantik Cailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga menunjukkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang dimurnikan olehnya dapat menarik pil kilat 6 warna. Mata Xiaoyan menyapu bahan obat yang memancarkan energi yang mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup udara dingin. Tidak disangka hal seperti itu juga ada di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiaoyan menemukan bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik matanya sambil merasa tidak sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang.
Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiao Yan tertarik padanya, itu tidak banyak berguna baginya. Karenanya, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiao Yan memutuskan untuk menyerah menukar mereka. Nilai dari barang-barang yang ingin ditukar oleh orang-orang tua yang licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan cara yang agak menyesal. Dia baru saja menarik Cai Lin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa dia tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah dia menatap. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus samar-samar memancar darinya. Batu asal 7 warna? Alis Xiao yang sedikit bergerak-gerak. Dia diam-diam sampai pada pemahaman tiba-tiba ketika dia mengenali hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Itu memiliki hubungan unik dengan Seven Colored Heaven Swallowing Pithon. Dikabarkan bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat di mana 7 warna langit menelan Pithon mati. Batu asal 7 warna telah menyerap darah dari Heaven Swallowing Pithon untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Pithon Swallowing langit 7 warna. Tidak heran Cai Lin akan berhenti karenanya. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Matanya mengarah ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput sedang duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiao Yan yang berhenti di depan peron batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai ganti batu asal berwarna 7 ini? Xiao Yan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua itu saat dia tersenyum tipis dan bertanya. Orang tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan berkata, 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya 3 warna pil lightning. Sepertinya agak mahal, bukan? Tangan Xiao Yan mengusap batu asal 7 warna. Benda ini mungkin langka, tapi tidak terlalu langka. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk Pithon Swallowing Seven Colored Heaven. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil lightning. Yao Lao menyilangkan tangannya dan berdiri di samping. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan tawar-menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan menukarnya jika menurutmu itu mahal, pria tua kurus itu penuh karakter saat dia memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai pelanggan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya, tetapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia bahkan tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung latihan pahit itu. Sementara Xiao Yan berencana untuk melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain, Cai Lin di samping tiba-tiba meraih tangan Xiao Yan. Jari yang agak dingin tapi lembut dengan lembut menulis sepatah kata pun di telapak tangan Xiao Yan. Membeli! Xiao Yan sedikit terkejut oleh Cai Lin. Dia mengerti bahwa Cai Lin bukanlah wanita yang bodoh. Selain itu, batu asal 7 warna mungkin langka. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus dia miliki dengan cara apapun, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiao Yan. Dalam hal ini, ada baiknya membahas masalah ini. Meskipun Xiao Yan telah menerima pesan Cai Lin, dia tidak segera mengubah kata-katanya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu. Begitu Xiao Yan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan mengambil batu asal berwarna 7 sebelum berbalik dengan Cai Lin untuk pergi. Orang tua kurus itu terkejut saat melihat perdagangan lincah Xiao Yan. Dia meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya,
merasa sedikit tercengang. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiaoyan yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa mengerti mengapa. Sialan, apakah aku yang dulu salah mengidentifikasinya? Tapi itu jelas batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Orang tua kurus itu bergumam ragu-ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang mengungkap keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiaoyan dengan cepat menghilang dari pandangan orang tua itu. Hanya setelah mengambil giliran, Xiaoyan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Cailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di samping terkejut saat mereka menunggu Cailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyuman muncul di wajah dinginnya saat dia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana 7 warna surga menelan Pithon mati memiliki kesempatan untuk membentuk batu asal berwarna 7. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih 7 warna langit menelan Pithon mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk 107 Colored Heaven Swallowing Pithon mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya menyadari batu asal 7 warna, bukan 8 atau 9 batu warna. Puncak sebenarnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Pithon tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, itu disebut Pithon menelan surga 9 warna, tetapi hanya leluhur Pithon penelan surga dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai level itu. Ini adalah memori yang diwarisi dari garis keturunan dari Heaven Swallowing Pithon. Orang biasa, bahkan orang sepertimu, tidak tahu ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak hanya terkejut, bahkan Yao Lao pun sedikit tercengang. Jelas, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya, kalau begitu, apakah batu asal ini 8 atau 9 warna? Kuku Cailin memotong jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Untuk melihat berapa banyak warna batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari 7 warna langit menelan Pithon. Batu asal berwarna 8. Xiaoyan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin akan mendapatkan banyak hal kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna sudah lumayan. Jika itu digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Cailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dari batu 7 warna dalam satu warna, tapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Tidak disangka mereka akan mendapatkan keuntungan seperti itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian semua untuk melihat harta karun sejati. Hal yang kami butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke satu sisi jalan. Xiaoyan dan dokter peri kecil segera menyusul. Akhirnya, Cailin menggosok batu asal berwarna 8 di tangannya sebelum dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.